untuk menyatakan berhenti. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa indikator itu sudah mengarahkan kepada perekonomian yang memang gelap gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya beberapa kali saya sampaikan di media, itu Indonesia sudah memasuki masa yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Dan teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait situasi ekonomi di Indonesia yang tampaknya sedang menurun kondisinya. Di mana sudah banyak pemberitaan di luar sana bagaimana angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi ya. Dan tentunya hal ini mempengaruhi banyak hal seperti daya beli masyarakat yang rendah serta meningkatnya angka pengangguran. Untuk itu kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kita hari ini. Sudah hadir Mas Huda di studio kami hari ini. Assalamualaikum. Selamat siang Mas, terima kasih sudah mau menyempatkan untuk join dengan kita hari ini. Ya, waalaikumsalam Nora, sama-sama. Oke, baik Mas. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ngobrolnya, mungkin teman-teman Secret Story Podcast juga mau tahu nih Mas, bagaimana Mas sudah melihat kondisi perekonomian kita di Indonesia saat ini Mas. Silakan Mas. Jadi memang ini pertanyaannya seperti apakah Indonesia itu gelap atau tidak gitu kan. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada kampanye Indonesia gelap. Terus tiba-tiba pemerintah Prabowo ya, presiden kita menyampaikan bangun tidur cerah kok gitu. Nah, itu kan satu memang perbincangan yang hangat di masyarakat gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya beberapa indikator itu sudah mengarahkan kepada perekonomian yang memang gelap gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya beberapa kali saya sampaikan di media, itu Indonesia sudah memasuki masa yang gelap dari indikator ekonominya. Kalau kita lihat di misalkan di Januari, Februari, kita tahulah bahwa pemerintah Prabowo menaikkan UMR itu sekitar 6,5%. Nah, tapi masalahnya adalah indeks keyakinan konsumen itu dia tidak naik, bahkan turun. Ya, tidak stuck ya, tapi turun. Nah, kemudian kalau kita lihat ini berimpact ke mana? Berimpact kepada konsumsi rumah tangga ketika Lebaran dan Ramadan. Bulan puasa masuk kemarin ya, puasa sama Lebaran itu biasanya pertumbuhan ekonominya itu cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan-triwulan yang memang dia tidak ada momen-momen tertentu ya dan Lebaran. Nah, ketika itu kita sampaikan bahwa mungkin masih bisa tumbuh di sekitar 5%, tapi kenyataannya kemarin Ramadan dan Lebaran itu menurun. Bahkan kalau kita lihat data dari pemerintah pun menyebutkan jumlah pemudik itu turun dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jumlah uang beredar itu juga turun. Nah, kalau kita lihat ini yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga kita bermasalah, daya beli kita bermasalah. Makanya di triwulan 1 itu cuma tumbuh 4,87%. Itu cuma dari pertumbuhan ekonomi saja. Nah, kita ada juga melihat dari sisi manufaktur. Manufaktur di Indonesia yang dicerminkan dari sisi PMI manufaktur, Purchasing Manager Index ya. Itu dia turun di bulan April, Mei dan melambat di bulan Maret dibandingkan tahun ini ya, Mas? Dibandingkan dengan di bulan Januari, Februari dan bahkan Desember tahun lalu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat tuh penurunan ini, akibatnya adalah perusahaan tuh malas untuk ekspansi. Jadi kalau PMI manufaktur tuh dia angkanya di atas 50, kalau enggak di bawah 50. Nah, angka di bulan Maret sama Mei itu di bawah 50. Artinya perusahaan tidak melakukan ekspansi, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku, perusahaan tidak melakukan tambahan produksi. Nah, ini mencerminkan apa juga? Mencerminkan permintaan dalam negeri kita yang berkurang. Makanya kita tadi balik lagi, bagaimana melihat kondisi ini? Saya rasa pertanyaannya kembali lagi ke depan, tadi gelap atau cerah gitu kan. Dan saya rasa saat ini Indonesia memasuki masa perekonomian yang gelap. Nah, dari tadi sejumlah hal atau faktor yang tadi Mas sudah jelaskan, tetapi apakah kondisi global itu juga turut mempengaruhi ekonomi Indonesia, Mas, secara signifikan atau ya memang pure dari intern kita saja gitu? Ya,
Kalau kita lihat sebenarnya pasti ada pengaruh dari perekonomian global. Nah, tapi kalau kita urutkan ya, di bulan Januari, Februari, Maret, gitu kan, itu memang belum ada tarif Trump, belum ada isu tarif Trump, belum ada isu perang dagang antara China sama US. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk kita lihat dari sisi pembentukan PDB, produk domestik bruto di Indonesia itu paling banyak adalah konsumsi rumah tangga sama investasi. Konsumsi rumah tangga itu sekitar 50%. Artinya PDB kita 1.000 misalkan, untuk konsumsi rumah tangga kita 500. Artinya ketika bermasalah di konsumsi rumah tangga itu akan bermasalah ke PDB kita. Nah, bagaimana untuk ekspor impor yang mencerminkan tadi gejolak di luar negeri seperti apa? Kondisi luar negeri sebenarnya kalau kita lihat ya di Indonesia sendiri cuman porsinya sekitar 15% untuk ekspornya. Ekspor itu kecil banget. Jadi memang kita tidak terlalu bergantung terhadap dunia luar, dunia global itu kita nggak terlalu bergantung. Tapi kita sangat menggantungkan dari sisi domestiknya. Nah, makanya kalau kita lihat di bulan Januari, Februari, Maret itu yang bermasalah domestik. Tidak ada masalah dari sisi global. Kalau Mbak Naura ingat di bulan Februari ada beberapa kasus. Yang pertama adalah LPG 3 kg. Terus yang kedua adalah merosotnya kepercayaan masyarakat akibat adanya pengesahan undang-undang TNI. Nah, ini berakibat kepada masyarakat yang enggan untuk berbelanja. Mereka skeptis terhadap perekonomian ke depan seperti apa. Makanya mereka lebih cenderung menahan belanjanya aja. Pun juga mereka ternyata bukan hanya menahan, tapi untuk yang kelas menengah ya. Tapi untuk yang kelas menengah ke bawah, mereka tidak punya apa-apa lagi. Di bulan Februari, untuk peningkatan PHK, itu sekitar, saya lupa angka pastinya, tapi lebih dari 2 kali lipat. Jadi dibandingkan dengan Februari tahun lalu ya, itu meningkatnya 2 kali lipat. Jadi Februari itu PHK itu sangat masif sekali. Dan kita lihat ini akan terjadi ke depannya masih akan sama ketika memang tidak ada perubahan yang signifikan dari kebijakan publik kita. Terutama kebijakan publik yang sifatnya menyangkut ke urusan domestik. Ini yang kita lihat berbahaya di situ. Nah, kalau misalnya memang ini lebih mempengaruhi urusan domestik gitu ya Mas ya. Kalau berdasarkan analisis Mas Huda, sektor apa saja sih Mas yang paling terpukul oleh penurunan ekonomi kita saat ini? Industri manufaktur. Ya, industri manufaktur itu di bulan Februari, kalau saya nggak salah ingat datanya ya, itu mengalami penurunan pekerja yang cukup tajam. Di bulan Februari ya, tahun 2024. Itu industri manufaktur mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah, kemudian kalau kita lihat PMI di ketika daya beli menurun, penurunan PHK dan sebagainya, PMI itu terasa turun di bulan April sama Mei. Itu turun tajam dibandingkan dengan bulan Maret. Bulan Maret pun sudah mengalami perlambatan sebenarnya. Nah, kita bisa melihat ketika industri manufaktur itu tidak ada yang pesan karena permintaan domestik yang menurun, ya kan? Kan kita sebagai pedagang nggak mungkin juga kan memproduksi kalau tidak ada permintaan kan? Permintaan memang nih, saya nggak mungkin menambah produksi, ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat produksi di industri manufaktur itu cenderung melambat. Dan kalau kita lihat PMI-nya turun, ya kan? Turun, terus kemudian indeks penjualan real juga turun. Ini yang menurut saya ya berbahaya ketika kita bicara industri manufaktur kita yang tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sritex itu mem-PHK 10.000. 10.000 karyawan. Terus kemudian ada beberapa pabrik yang di Jawa Barat itu juga sama. Ada di Banten, Nikomas juga sama. Dia mem-PHK ribuan karyawannya. Nah, inilah yang saya sebutkan industri manufaktur ini sangat-sangat terpukul cukup dalam. Dan ini cukup berbahaya bagi negara yang memang ya masih banyak masyarakat yang mengandalkan industri manufaktur untuk sebagai tempat bekerja. Jadi ini akan berpengaruh terhadap pengangguran, PHK, kesejahteraan masyarakat, dan tingginya angka kriminalitas. Nah, tadi kan mungkin lebih ke banyak sekali ya Mas ya. Misalkan lebih berdampak ke yang paling banyak mungkin saat ini yang terjadi itu PHK. Nah, tapi mungkin sebelum ke situ kan sudah banyak ya Mas sejumlah sinyal ekonomi yang menyala
nih di Indonesia, seperti deflasi meningkat, terus mungkin kemarin saya juga sempat baca itu PDB kuartal 1 yang cukup rendah ya di bulan Maret kemarin, terus ekspornya yang turun juga tadi Mas Huda juga bilang. Nah, bagaimana pandangan Mas Huda terkait kondisi ini? Apakah jadinya memang hanya karena hanya karena deflasi saja nih akhirnya ekonomi kita menurun, atau karena lebih banyak lagi greater factor lagi dari itu, Mas? Ya, tentu kalau kita lihat ekonomi itu kan sangat banyak faktornya gitu kan. Kalau kita lihat pertama inflasi, deflasi lah ya. Nah, inflasi atau deflasi itu kan ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor biaya. Faktor biaya kita lihat sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh sebenarnya kalau di tahun 2024 tahun 2025, karena cenderung untuk biaya untuk bahan baku itu cenderung stagnan sebenarnya. GKP, gabah kering gabah kering itu juga stagnan dan sebagainya. Yang paling menonjol sebenarnya di tahun 2022 tahun 2023 awal ketika saat itu inflasi itu mencapai 5%. Ketika itu inflasi didorong sama peningkatan biaya karena ada peningkatan harga BBM Pertalite itu meningkat sekitar 6.700-an itu ke angka 10.000 per liternya. Jadi itu pada saat itu inflasinya meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat didorong sama biaya, itu yang terjadi adalah ya tadi demand-nya akan menurun di beberapa bulan setelah adanya kenaikan biaya tersebut. Nah, ini yang terjadi di 2023 akhir sampai tahun 2024 akhir. Nah, kita melihat kecenderungan harga itu ternyata dia lebih kepada deflasi. Artinya ini harga turun dan sebagainya. Yang kita sebabkan salah satu faktornya adalah dari daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kita lihat dari sisi pertumbuhan gaji saja. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2023 itu cuma 1,8%. Di tahun 2024 sekitar 3%. Inflasi di tahun 2023 itu mencapai 5%. Artinya ini gaji kita naiknya 1,8 tapi inflasi 5%, artinya sudah tergerus dari kenaikan harga. Artinya daya beli kita cenderung menurun. Nah, ini yang terjadi di tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana daya beli menurun. Kita tahun kemarin 5 bulan berturut-turut terjadi deflasi month to month. Ini yang menyebabkan ya ini harus diperbaiki nih untuk daya beli masyarakat. Itu dari daya beli. Nah, ada faktor lainnya sebenarnya. Faktor-faktor yang menurut saya ini bisa menjadi ya sinyal ekonomi kita tidak bagus gitu kan. Salah satunya kalau kita lihat dari sisi manufaktur ya, PMI manufaktur, kemudian dari sisi deflasi. Nah, itu lagi dari sisi kepercayaan konsumen. Keyakinan konsumen ini cukup penting karena ini akan menggerakkan dari sisi produsennya. Orang kalau nggak yakin untuk mengkonsumsi, maka akan mengakibatkan produsen juga tidak yakin untuk memproduksi lebih banyak. Nah, ini yang terjadi, dan IKK di Indonesia itu cenderung menurun di awal tahun 2025 ini. Nah, jadi saya baru dapat pertanyaan dari wartawan bahwa Mas, ini ternyata untuk indeks mendapatkan pekerjaan itu sekarang sudah di bawah 100. Artinya orang udah pesimis untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kita lihat juga di tahun akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir inilah itu untuk lama orang mendapatkan pekerjaan itu juga meningkat. Dulu mungkin kita mendapatkan pekerjaan itu sekitar 3 bulan dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang jangka waktunya ya, Mas. Iya, jangka waktu mendapatkan itu cuma 3 bulan dari lulus gitu kan. Nah, sekarang itu bisa sampai 6 sampai 8 bulan. Dan kemarin kejadian di Cikarang ya kan. Ada ribut-ribut di job fair gitu. Itu menunjukkan bahwa ya perekonomian kita nggak baik-baik saja gitu. Meskipun kita tumbuh positif 4,87%, tapi saya lihat memang pertumbuhannya tidak berkualitas, tidak bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Karena memang ditopang dari sektor-sektor yang menurut saya tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ini yang kita lihat sinyal-sinyal faktor-faktor yang tadi saya bilang menerangkan bahwa Indonesia kita masih gelap.
Betul. Nah itu Mas terkait PHK juga ya Mas ya, PHK besar-besaran. Karena banyak sekali orang ya karyawan lah yang di cut off gitu kan dari kemarin. Sebenarnya mungkin tidak hanya di tahun ini saja ya Mas ya, dari tahun kemarin pun sudah ada. Cuma gelombang yang lebih masifnya itu ya di bulan lalu itu kan kemarin yang tadi Mas udah bilang di Cikarang, terus yang di Bekasi, terus yang di mana juga. Dan semakin pesimis karena mungkin bahkan ada orang-orang yang umurnya di Indonesia nih Mas, menurut di apa ya aturan di Indonesia itu sudah tidak produktif lagi, ya kan? Misalnya di umur 40, ada loh seorang bapak-bapak yang masih ke job fair hanya untuk mendapatkan pekerjaan di umur 40. Nah itu menurut saya itu miris sekali sih Mas. Maksudnya sebenarnya ada penyebab lain gak sih Mas karena terjadinya PHK ini ya? Selain karena ya memang ekonomi kita sedang gelap gitu, gimana Mas? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya peningkatan tren PHK itu di tahun kemarin, di tahun 2024 saja. Itu kalau data dari Kemenaker ya, itu sekitar 70-an ribu. Dan data yang dari lainnya itu lebih dari itu. Dan kita lihat di tahun 2025 di bulan Februari saja itu sudah mencapai 18 ribu. Di bulan April itu sudah mencapai 28 ribu. Nah kemarin BPJS Ketenagakerjaan itu mengumumkan bahwa mereka yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu mencapai 50 ribu. Dan Apindo itu sudah bilang bahwa PHK itu mencapai 70 ribu. Artinya data ini menyebutkan ya tidak baik-baik saja gitu kan. Dan saya rasa sebenarnya ini faktornya ketika permintaan turun, produksi memang tidak menambah gitu kan, yang pada akhirnya orang akan perusahaan akan cenderung ya ngapain saya ekspansi gitu kan, hire orang gitu kan. Makanya kita kan sebenarnya kan butuh kan, ketika kita ngomongin bagaimana nih cara menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, ya dorong untuk konsumsi ini karena bisa menghasilkan berbagai multiplier effect. Nah, multiplier effect-nya itu adalah salah satunya dari sisi permintaan. Ketika konsumsi meningkat tajam, yang meningkat signifikan dan sebagainya, ini akan meningkatkan dari sisi ya produksi. Produsen akan mencoba untuk ekspansi, akan pinjam ke bank untuk ekspansi dan sebagainya. Nah, sayangnya ini tidak terjadi di tahun 2025 awal ini. Di tahun 2024 pun kita sudah lihat ternyata memang ada pesimistis di dunia bisnis kita. Betul. Nah, makanya ini nanti tidak hanya untuk bapak-bapak yang di situ juga gitu kan, tapi ini terjadi di seluruh wilayah gitu kan. Kebetulan ya Cikarang banyak job fair di Jawa gitu kan. Nah itu memang ya terjadi karena Jawa itu banyak industri dan sebagainya gitu kan. Nah inilah kondisi yang sebenarnya terjadi di kondisi ketenagakerjaan kita gitu kan, bahwa ya terjadi PHK yang masif juga. Nah PHK ini kan disebabkan karena tadi produksi nggak meningkat. Terus mereka utilitas produksinya juga turun. Bahkan utilitas produksi itu penggunaan faktor produksi, sumber mesin dan sebagainya. Utilitasnya biasanya itu sekitar 75%. Nah ada beberapa pabrik yang dia utilitas produksinya itu hanya sekitar 55-60%. Jadi mereka yang tadinya produksi itu bisa menghasilkan 4 output, mereka cuma bisa menghasilkan 2, bisa menghasilkan 3 itu doang. Tidak bisa menghasilkan sampai 4 output lagi. Nah, ketika tidak menghasilkan 4 output lagi karena turunnya permintaan, ya mereka otomatis melakukan efisiensi. Betul. Efisiensi apa? Cut off gitu. Dan cut off ini terjadi di seluruh sektor, termasuk juga sektor ekonomi digital, sektor ekonomi real dan sebagainya itu hingga media juga Mas. Media, terus kemudian perbankan juga sama kan? Kemarin juga ada yang cut off juga gitu. Jadi ini terjadi di seluruh hampir semua sektor ekonomi. Jadi ini yang kita lihat ya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Lalu Mas, tadi saya juga ingin tahu juga terkait daya beli masyarakat. Ini kan di pemberitaan di mana-mana di luar sana dikatakan bahwa memang daya beli masyarakat kita itu turun. Nah, tapi kalau dari Mas Huda sendiri itu bagaimana sih Mas? Apakah memang betul-betul turun ataukah justru sebaliknya? Karena kan maksudnya ada juga lapisan masyarakat yang justru masih konsumtif gitu, maksudnya tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya Mas ya, maksudnya tersier lainnya gitu. Gimana? Ya,
sebenarnya kalau kita lihat ya itu kan awalnya kan dari beberapa perkataan orang yang dia bilang konser masih rame kok gitu. Peminat handphone merek A masih banyak kok gitu kan. Mana sih apa sih yang menyebabkan ekonomi itu, mana sih yang menunjukkan ekonomi itu lemah, daya beli turun dan sebagainya. Itu kan hanya segelintir kan. Makanya saya biasanya itu menyebutnya itu adalah orang 10% terkaya teratas. 20% terkaya teratas, 10% terkaya teratas itu memang masih konsumtif. Dan memang mereka ya kalau kita lihat kan ketimpangan di Indonesia kan cukup tinggi kan. Mereka bebas saja untuk membeli, dan bahkan kalau kita lihat untuk mobil listrik itu bagaikan kacang goreng gitu kan, laris banget gitu kan. Tapi siapa yang membeli mobil seharga 400 juta, 600 juta, bahkan yang mobil listrik yang 100 juta itu kan bukan golongan kelas menengah ke bawah yang beli, tapi adalah golongan tadi 20%, 10% teratas. Dan kalau kita lihat sebenarnya share pendapatan di kelas 10% teratas itu meningkat dari sekitar 22% itu meningkat menjadi 26%. Tapi kelas menengah kita itu turun dari sekitar 70% menjadi 63%. Dan ini juga diiringi dengan penurunan pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu apa? Pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nah, ini menurun dari sekitar 80% di tahun 2010-an awal itu menjadi cuman sekitar sekarang 73%-an. Nah, artinya ini menurun. Artinya semakin sedikit dari pendapatan masyarakat yang itu bisa dibelanjakan. Pendapatan disposable itu namanya. Nah, kita juga tercermin juga dari sisi tabungan. Nah, tabungan masyarakat dan indeks untuk menabung masyarakat di kelas menengah itu turun. Mereka menabung itu dulu bisa menyisihkan banyak, sekarang semakin sedikit. Ya. Dikurangi lah gitu ya. Dikurangi. Nah, bayangkan pendapatan masyarakat itu cuma tumbuh sekitar 1,8% di tahun 2023 ya. Tahun 2024 3%, tahun 2025 ini nampaknya juga akan sekitar 4% sampai 3% sampai 4% saja untuk pertumbuhan pendapatan. Nah, tapi kebutuhannya semakin tinggi nih. Ada volatile foods yang memang dia harga beras itu kan juga pengaruhnya cukup besar. Betul. Terus kemudian ya mereka juga tumbuh kebutuhan seiring dengan anak yang semakin besar, dia punya anak dan sebagainya, yang akhirnya mereka ya untuk menabung mereka akan semakin sulit gitu kan. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Dan kita lihat ya mengapa masyarakat kelas menengah kelas atas itu masih konsumsi leisure seperti gadget, perpergian dan sebagainya. Tapi ingat di mudik tahun ini itu penurunan jumlah pemudik terlampau tajam dari 200 juta itu cuma 130 juta. Uang yang beredar di daerah itu semakin sedikit. Nah, ini kan artinya orang juga sudah makin malas kan untuk ya ngapain saya berpergian nggak ada uang juga gitu kan. Liburan juga ngapain kita liburan nggak ada uang juga. Nah, ini dialami oleh kelas menengah kita. Dan kelas menengah kita adalah kelas yang memang sangat terhimpit. Mereka nggak punya insentif. Bayangkan orang kelas menengah atas yang tadi bisa beli mobil listrik seharga 600 juta, 900 juta, itu menikmati subsidi. Insentif dari pemerintah untuk membeli mobil listrik itu 0. Jadi tadinya mereka harus membayar PPN itu sekitar 12% ya, sekitar ya kalau 900 juta mungkin sekitar 100 atau 120 juta gitu kan. Nah, itu mereka dibebaskan. Pajak tahunannya itu lebih rendah gitu kan. Jadi bayangkan itu mereka mendapatkan insentif, kelas menengah tidak, kelas yang paling bawah mendapatkan bantuan sosial, kelas menengah tidak juga gitu. Jadi kelas menengah yang paling sengsara Mas kayaknya. Iya, kelas menengah ini yang sengsara gitu kan. Jadi emang kelas menengah ini
kalau boleh saya bilang tidak diperhatikan lah sama pemerintah gitu kan. Dipandang sebelah mata, Mas. Iya, walaupun kita ya mendengar lah ya kelas menengah ini yang paling ribut dan sebagainya, makanya pergerakan sekarang itu memang diisi oleh pergerakan protes-protes dari kelas menengah. Betul. Kelas menengah kita banyak yang protes. Kemarin demo Indonesia Club juga di salah satu pelopornya adalah dari sisi kelas menengah. Jadi kelas menengah kita ini mulai terdorong nih untuk bisa protes dan sebagainya, termasuk PPN naik gitu kan. Iya, yang kemarin ya, Mas. Ini kan protes dari kelas menengah juga kencang gitu kan. Iya. Kita keluarkan kajian bahwa ini dampaknya untuk kelas menengah bisa buruk loh dan sebagainya. Nah, mereka akhirnya membuat gerakan dan sebagainya yang pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda dan membatalkan untuk kenaikan tarif 12% itu. Nah, tapi Mas ada nggak sih Mas dampak sosial lainnya atau dampak ekonomi jangka panjang ya Mas? Jika memang benar nih daya beli masyarakat kita itu terus melemah, Mas. Ya, dampaknya seperti ini, Mbak. Bahwa kalau daya beli melemah, permintaan turun, itu dampaknya pasti dari sisi tenaga kerja. Oke. Nah, tenaga kerja kemarin kita melihat ada kata klaim pemerintah ya. Itu kan ada sebagian angkatan kerja kita yang memang terserap ke dunia kerja. Memang ada. Tapi untuk pengangguran itu tambah sekitar 80.000. 80.000 itu tambah pengangguran. Nah, ini yang menyiratkan bahwa dampak dari perlemahan ekonomi itu adalah dari sisi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu kan bisa merembet kemana-mana. Orang tidak punya pendapatan gitu kan, dia akan cenderung kurang kesejahteraannya. Yeah. Kecuali kalau dia memang nganggur dibiayain sama orang tua gitu kan, orang tuanya kaya gitu kan, mungkin mereka bisa hidup gitu kan. Betul. Nah, bayangkan tapi mereka udah masuk kelas menengah ke bawah, nggak ada bantuan sosial, mereka harus hidup dari mana? Makanya banyak yang dia bekerja serabutan. Di Indonesia itu informal itu semakin banyak, pekerja informal. Di tahun 2014 informal itu cuma sekitar 52%. Di tahun 2025 itu sekitar Februari kemarin ya, itu sekitar 60%, hampir 60%. Artinya meningkat sekitar 8%. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah hopeless untuk mendapatkan kerja formal. Kerja kantoran, kerja di pabrik dan sebagainya. Nah, kemudian kita bedah lagi. Mana yang full pekerja, mana yang dia setengah pengangguran. Nah, ternyata juga setengah pengangguran juga banyak. Pengangguran terselubung kita nyebutnya. Jadi setengah pengangguran dan sebagainya itu memang semakin banyak dan menyebabkan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ini ada masalah di sisi ada masalah dari sisi tenaga kerja kita, bahwa ketika permintaan melemah, daya beli melemah, ternyata tenaga kerja kita tidak berkualitas. Kita tahulah bahwa informal itu memang banyak penyerap tenaga kerja. This is good kan. Betul. Tapi informal itu tidak mendatangkan kesejahteraan yang layak bagi pekerjanya. Kita lihat banyak yang dia di informal, misalkan di kaki lima dan sebagainya, gaji mereka berapa gitu kan. Dan kita ada data juga di tahun 2003 pemuda, mungkin saya Mbak Naura itu masih disebut pemuda dalam kategori PPS. Jadi banyak yang dia gajinya itu di bawah 1 juta, terutama untuk yang perempuan di daerah pedesaan. Itu masih banyak di bawah 1 juta. Nah, rata-ratanya itu cuma 2 juta untuk pemuda di perkotaan sama perdesaan. Di perkotaan lebih tinggi. Perkotaan itu sekitar 2,3. Kalau di perdesaan itu rata-rata 1,5. Jadi memang ini masih jadi problem gitu kan. Dan di desa apa sih kerjanya? Informal kan? Iya, betul. Nah, itu makin banyak dan kita lihat ya ini akan jadi masalah gitu kan ke depannya, bahwa informal itu semakin banyak tidak diiringi juga dengan perlindungan sosial. Jangan lupa mereka yang kerja di informal itu tidak ada BPJS kesehatan, tidak ada BPJS ketenagakerjaan, yang pada akhirnya mereka kalau berobat membayar uang sendiri dan mereka menambah kos juga kan. Nah, ini yang jadi pengeluarannya pengeluaran lebih banyak dan ini yang pada akhirnya menyebabkan satu kondisi masalah sosial baru. Mereka terjerat judi online. Makanya kalau bicara judi online ya kan, itu selalu tidak berbicara mengenai ini ada pemainnya nih, ada
di belakangnya siapa gitu. Tapi saya justru tertarik kepada kondisi struktural masyarakat yang memang membutuhkan tambahan pendapatan. Bayangkan, main judi online itu cuman main lewat device, itu bisa menghasilkan. Masyarakat dalam kondisi yang memang tertekan karena pendapatan kurang dan sebagainya, kebutuhan meningkat, mereka akan mencari alternatif pendapatan baru yang mudah dan gampang diakses. Itu adalah judi online. Makanya banyak orang yang main judi online gitu. Karena tekanan itu. Itu. Makanya ini saya sampaikan berkali-kali di beberapa seminar juga, sampaikan judi online itu bukan hanya masalah pelaku, masalah Kamboja dan sebagainya, tapi masalah struktural di Indonesia sendiri yang memang masih melekat kemiskinan, ketimpangan, sebagainya yang pada akhirnya membuat masyarakat ini mencari alternatif pendapatan baru. Salah satunya judi online. Itu menimbulkan masalah baru juga. Jadi akhirnya memunculkan atau melahirkan masalah baru lagi ya Mas ya. Selain PHK dan lain-lainnya, ada lagi judi online. Nah, tapi Mas, kalau dari Mas Huda menilai nih respon kebijakan pemerintah terhadap kondisi saat ini gimana Mas? Apakah ya sebenarnya sudah cukup mengantisipasi atau sudah cukup diatasi gitu atau gimana Mas? Iya. Sebenarnya kita sayangkan adalah keterlambatan. Keterlambatan di tahun kemarin ketika kita bicara mengenai inflasi 5 bulan berturut-turut secara teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga sudah terjadi PHK yang cukup masif di tahun kemarin, itu tidak diantisipasi dengan baik oleh rezim pemerintahan sebelumnya. Jadi kita melihat itu satu kesalahan fatal sebenarnya. Jadi memang tahun kemarin kita transisi pemerintahan dan banyak uang digelontorkan untuk pembangunan satu kawasan di Kalimantan sana gitu kan. Dan ini yang menyebabkan uang pemerintah, ruang fiskal pemerintah untuk bisa memberikan bantuan sosial, untuk bisa menggenjot daya beli masyarakat, itu semakin menurun di tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini saya sebenarnya cukup berharap ya bahwa pemerintahan yang baru itu membawa perubahan kebijakan yang sifatnya pro terhadap konsumsi kelas menengah. Tapi sayangnya di akhir tahun kemarin kita ribut-ribut mengenai PPN 12%. Nah, itu sebenarnya sangat disayangkan gitu kan, bahwa di situ sudah banyak dan dibatalkan di hari terakhir pun di tahun 2024 bahkan kan, dan itu kita sayangkan karena ya akhirnya sudah ada expected inflation bahwa harga-harga itu sudah dinaikkan nih karena ada PPN dan sebagainya. PPN akan naik nih padahal bulan Desember gitu kan, harga akan naik ya itu di bulan Desember ya gitu. Nah, itu adanya expected inflation. Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya. Jadi kebijakan yang menurut saya bisa mereduksi konsumsi rumah tangga itu ternyata terjadi di awal pemerintahannya rezim sekarang. Dan saya berharap sebenarnya di awal tahun itu ada diskon listrik gitu ya. Diskon listrik itu menurut saya pribadi itu bisa menekan menekan kebutuhan. Jadi kebutuhan masyarakat yang tadinya harus membayar listrik itu misalkan 1 bulan tuh 1 juta, itu bisa direduksi sekitar 500.000 gitu. Nah, 500.000 itu bisa dibelanjakan ke yang lainnya, asalkan ya tadi tidak terjadi gejolak-gejolak lainnya. Nah, sayangnya di Februari awal itu ada gejolak menaikkan gas 3 kg. Nah, artinya satu sisi baik ini untuk menekan kebutuhan gitu kan, menekan kebutuhan pengeluaran, tapi satu sisi ternyata ada kebijakan yang justru menaikkan harga yang diatur oleh pemerintah gitu kan. Gas LPG 3 kg itu sangat fatal sekali kemarin. Makanya itu kalau saya ditanyain sama wartawan di Februari, itu sudah sepatutnya dievaluasi dan bahkan diganti gitu kan menterinya. Karena itu menimbulkan chaos yang berujung ada yang sampai meninggal juga karena antri gas 3 kg gitu kan. Bayangkan negeri seluas Indonesia, sekaya Indonesia harus antri gas 3 kg bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Itu yang kan memang seharusnya dapat kan. Seharusnya dapat dan itu kalau saya kebijakan-kebijakan yang tolol kalau saya pribadi ya. Kalau saya ini buat disensor atau enggak gitu ya. Tapi itu kebijakan-kebijakan yang tolol gitu kan. Dan tampaknya sampai sekarang juga belum belum ada perubahan apa-apa juga, Mas. Ya, kalau sekarang kan nampaknya pemerintah itu di bulan
Ramadan kemarin sayangnya tidak mengeluarkan insentif yang cukup berani sebenarnya. Insentif pemerintah hanya untuk mempelajar mudik. Mereka memberikan diskon tarif tol dan juga diskon untuk pesawat terbang gitu kan. Tapi itu juga tidak bisa meningkatkan hasrat untuk pemudik gitu kan. Mudik tuh ternyata nggak ngaruh juga gitu kan. Yang pada akhirnya kita berpikir apakah memang diskon ini memang tidak pengaruh karena masyarakat sudah memang tidak punya uang untuk membeli harga tiket yang mahal gitu kan. Nah, artinya ini menurut saya sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak tepat gitu kan, gitu kan. Bahkan tidak sampai kayak seperti kebijakan 3 kg ya. Tapi insentif yang tidak tepat yang menurut saya itu sia-sia akhirnya. Nah, kemudian saya berharap nih sebenarnya insentif yang dikeluarkan pemerintah di bulan Juni ini ya. Ada 5 insentif sebenarnya. Sama seperti diskon tarif transportasi itu juga menurut saya masih belum akan nendang gitu kan. Terus yang kedua untuk bantuan sosial langsung seperti beras dan sebagainya itu memang digelontorkan untuk yang kelas miskin dan itu saya rasa is good untuk bantu mereka bisa meringankan beban lah. Nah, yang saya sayangkan adalah BSU, bantuan subsidi upah sebenarnya. Bantuan subsidi upah itu tahun ini digelontorkan hanya untuk pekerja yang di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Which is itu dia di Jateng, di DIY dan di Jatim. Kalau banyak kawasan di situ yang memang masih di bawah 3,5 juta gitu upah minimum regional ya. Nah, tapi kalau untuk kawasan industri di Barat, di Jakarta, Banten itu rata-rata sudah di atas 3,5 juta. Nah, artinya ini kebijakan yang bagus namun sasarannya kurang luas gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 ketika COVID-19, saat itu ada BSU juga. Ada BSU tapi dia maksimal pendapatannya 5 juta. Artinya lebih luas lagi cakupannya. Dan itu efektif untuk meringankan beban masyarakat gitu kan. Nah, ini kalau saya pribadi sebenarnya akan berdampak kepada daya beli tapi memang sangat terbatas bagi orang-orang yang memang mendapatkan saja. Dan sayangnya lagi-lagi itu tidak menyentuh ke sektor informal. Sektor informal itu yang dia tidak mendapatkan bantuan apapun sebenarnya. Bayangkan, ada tadi bantuan subsidi upah untuk formal, bantuan tiket pesawat, siapa yang mau beli? Mau pesawat kemana sih? Orang yang dia bekerja di informal, mereka mau kemana sih gitu kan? Nggak dapat. Bantuan untuk beras itu hanya untuk masyarakat kelas miskin, di mana mereka rata-rata itu dia adalah rentan miskin. Informal itu dia rata-rata dia rentan miskin. Dia tidak dikatakan miskin juga karena dia penghasilannya lebih dari 500.000 kan. Orang itu kan di Indonesia batas miskin itu kan 500.000 per bulan kan. Mereka mungkin mendapatkan gaji 750, 1 juta pengeluarannya. Itu mereka tidak dikategorikan miskin. Makanya dia tidak dapat bantuan sosial. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya loophole-nya di situ. Jadi sayangnya ini tidak menyentuh ke informal, tidak menyentuh juga ke rentan miskin. Sayangnya seperti itu. Berarti Mas efektif gak sih Mas sebenarnya program bansos ini untuk mengurangi dampak ekonomi kita yang lagi turun? Ya, kalau bansos bagi masyarakat miskin efektif untuk meringankan beban mereka. Kita akan melihat untuk yang di kelas miskin ini konsumsinya akan terjaga, tidak turun, minimal terjaga. Itu efektif. Mereka diberikan bantuan beras dan sebagainya yang dimana mereka memang mengkonsumsi beras gitu kan. Konsumsi berasnya cukup banyak untuk masyarakat miskin. Nah, kemudian kalau kita lihat BSU, nah BSU inilah yang sebenarnya kita harapkan bisa memboosting konsumsi rumah tangga. Oh ya, BSU juga untuk guru honorer ya. Guru honorer juga dapat ya. Tapi sayangnya itu tidak sesuai dengan apa yang sampaikan Prabowo sebenarnya. Prabowo sampaikan gaji minimal guru honorer 2 juta rupiah per bulan. Ini cuma 150 juta, 300.000 ya, 300.000 per bulan gitu kan. Artinya tentu cuma 2 bulan gitu kan. Artinya memang ini akan sangat terbatas. Jadi kalau efektif atau enggaknya, saya merasa tidak akan terlampau efektif untuk bisa mendongkrak daya beli. Tapi untuk menahan daya beli tidak anjlok, itu saya rasa masih bisa. Terutama untuk yang kelas menengah ke bawah, kelas bawah makan. Betul. Oke. Nah mungkin ini yang terakhir dari saya nih Mas mau ditanyain. Ditanyain lagi sih mungkin sebenarnya tadi Mas udah sempat mention juga harapan Mas Huda untuk
situasi ekonomi kita saat ini agar tidak menjadi lebih gelap lagi, Mas? Yang terang cuma studio Mas? Ini ya. Yang terang cuma lampu di sini ya, Mas. Gimana, Mas? Kalau dari Mas Huda harapannya? Ya, tentu harapannya adalah kita melihat dari sisi pemerintah itu harus bisa untuk mendengar, melihat secara jernih kondisi real yang di lapangan seperti apa. Jangan ada lagi denial terhadap kondisi ekonomi yang memang kita sampaikan apa adanya. Bahkan di World Bank, IMF, OECD sudah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu ada di angka 4,7%. Dan Celios itu di angka 4,5%. Pemerintah sudah tidak bisa lagi menargetkan sekitar 5,2%. Itu yang paling utama. Pemerintah mendengar dan melihat cara jernih. Nah, yang kedua adalah memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bisa mengkonsumsi itu, nama untuk masyarakat kelas menengah. Nah, stimulus ini kita harapkan untuk berbelanja untuk barang-barang lokal. Misalkan kalau untuk barang lokal yang banyak dikonsumsi kelas menengah nih apa nih? Yaitu bisa bebas biaya pajak dan sebagainya, yang bisa menurunkan harga. Nah, harga turun, permintaan akan naik. Nah, ini yang kita harapkan ada stimulus ke situ, bukan stimulus yang memang diberikan kepada masyarakat atas gitu. Nah, itu yang kita harapkan adalah stimulus untuk kelas menengah. Nah, yang ketiga adalah kita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya pertumbuhan ekonomi itu investasi yang masuk itu adalah investasi yang dia padat karya. Artinya banyak yang menyerap tenaga kerja. Investasi untuk manufaktur mesin, investasi yang untuk apa yang dia lebih menyerap tenaga kerja, yang kita harapkan bisa ditarik oleh pemerintah untuk masuk ke sini. Nah, itu ada peluang dan sebagainya yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan terakhir itu saya harap sebenarnya pemerintah ini mempunyai jalan keluar bahwa selain stimulus, bansos dan sebagainya, pemerintah juga harus mereformasi dari ekonominya. Reformasi seperti apa? Reformasi kita tidak boleh lagi untuk terlalu bergantung kepada sektor ekstraktif misalkan. Nah, kita mendorong untuk yang sektor yang sustain bahwa kita juga sudah menghitung sebenarnya untuk yang sektor ekonomi hijau itu bisa menyerap sampai 19,47 tenaga kerja dalam 10 tahun ke depan. Which is itu ya ini lagi ya. Di mana itu adalah sesuai dengan janjinya Gibran. Gibran menyampaikan 11 juta tenaga kerja. Nah, kita sudah sampaikan ada nih sektor ekonomi hijau yang bisa menyerap sampai 19,4 juta tenaga kerja baru di dalam ekonomi hijau ini gitu kan. Nah, yang kita harapkan adalah ada pergeseran paradigma di situ. Di situ ada ekonomi yang sustain, ekonomi yang padat karya, ekonomi yang memang menghasilkan manfaat bagi banyak orang, bukan ekonomi yang bermanfaat hanya untuk segelintir orang, hanya untuk oligarki, hanya untuk bermanfaat buat pengusaha dan penguasa saja. Oke. Baik Mas Huda. Ya, teman-teman, tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol terkait situasi atau kondisi ekonomi khususnya di negara kita sendiri di Indonesia dan bagaimana sebenarnya banyak faktor-faktor dan juga dampak yang bisa muncul gitu dengan situasi atau kondisi saat ini. Dan tadi juga Mas Huda udah sampaikan ya Mas ya untuk harapan kita ke depannya agar ekonomi Indonesia tuh bisa berkelanjutan atau sustain dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat kita di Indonesia. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Huda. Terima kasih banyak Mbak Nora. Menyatakan berhenti.